Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah, sebelum kita mulai perjalanan kita hari ini, kita akan mendengarkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran dalam segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Ustaz Syam, silakan Fahmi. Baik, terima kasih Mas Sony yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, pagi hari yang luar biasa, tentunya kita menginginkan akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Bagaimanapun banyaknya harta, bagaimanapun tingginya jabatan, pangkat, bagaimanapun banyaknya ilmu, namun tidak disertai akhlak yang baik, maka itu semua akan percuma. Maka ketika terjadi kerusakan atau disebut dengan zaman jahiliyah di kota Mekah dan di negara-negara dimanapun itu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki itu semua, sebagaimana Al-Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Surah At-Taubah ayat 128 menceritakan ketika terjadi kerusakan yang sangat besar di kota Mekah dan kota-kota lainnya, maka seseorang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Rasul, seorang utusan. Dari mana dia? Min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum, dengan akhlak yang begitu indah, dengan perilaku yang sangat indah, dengan sifat yang sangat mulia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Seseorang yang bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan, bahkan kadangkala mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Beliau diciptakan dengan akhlak yang begitu mulia, sehingga akhlak beliau bukan hanya untuk dipakai untuk dirinya dan lingkungannya, tapi juga menjadi contoh bagi kita semua, sebagaimana Al-Quran menjawab. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Salah satu kebiasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya atau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendirikan salat itu sendiri. Salat sebagai senjata baginya, salat sebagai obat penenang baginya di masa-masa sulit yang dihadapinya dengan berbagai musuh yang datang yang ingin membunuhnya, menghancurkannya atau memadamkan lampu Islam. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk berduaan dengannya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Kemudian disebutkan ada juga wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, bahwasanya salah satu kebiasaan beliau yang sampai sekarang kita ikuti adalah bagaimana kita mencari kemuliaan dengan salat tahajud itu. Maka berdua-duaan dengan Allah, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi diri beliau mewajibkan dirinya, namun bagi umatnya mungkin masih ada yang berat melakukannya. Namun
jikalau kita ingin mengikuti beliau, maka jadikanlah ayat ini sebagai acuan. Sebagaimana Al-Quran menjawab. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Diutus dengan nama Ahmad yang terpuji, kemudian dipanggil dengan nama Muhammad yang terpuji, lalu diberikan kedudukan yang mahmuda, kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang terpuji. Lalu Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ini. Di mana? Ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kebiasaan beliau mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua yang dilakukan beliau ketika kita ikuti dengan mulia, ketika kita mengikutinya dengan niat ingin menjadi bagian daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi. Tempat-tempat yang termulia bukan hanya di akhirat, tapi juga mendapatkan tempat yang mulia di dunia. Ketika engkau menginginkan kemuliaan, maka wa minal lail, dan di antara malam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam yang panjang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma menginginkan sedikit. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tahukah kita sesungguhnya ayat-ayat yang diturunkan adalah percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam sehingga sampai kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam dan juga Fahmi. Dan Alhamdulillah jamaah, pagi hari ini kita juga sudah bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana dan juga ada Habib Abdullah. Masya Allah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama, senang sekali. Semua sehat guru-guruku ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini bagus banget. Aku sebelumnya mau nanya dulu sama jamaah yang ada di rumah. Apa aja kebiasaan yang biasa jamaah lakukan setiap hari? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita yang baik-baik. Contohnya nih kayak makan dan minum itu harus duduk, ya kan? Untuk bangun lebih awal, hingga posisi tidur pun Rasulullah mengaturnya dengan sangat baik. Nah hari ini kita spesial banget. Kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang menakjubkan, yang membawa manfaat sampai sekarang ini. Apa aja itu? Nanti akan kita bahas semuanya, akan kita praktekkan semuanya dalam tema kita yaitu kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang menakjubkan. Masya Allah, pasti jamaah udah gak sabaran banget nih. Sama aku juga nih, makanya aku semangat banget. Untuk pertama, aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Ustadz, Iya. Ustadz temanya bagus banget ya. Iya, harusnya memang ini kita dawamkan kebiasaan-kebiasaan. Tanda cinta kepada Nabi adalah melakukan apa yang dilakukan Nabi. Nah, Masya Allah. Karena kan ini banyak banget nih kebiasaan yang mungkin setiap manusia sudah Iya. melakukan sehari-harinya. Ini termasuk aku nih untuk pertanyaan yang pertama ini nih. Apalagi kalau kebiasaan Rasulullah itu sudah jadi perintah, Ya, anjuran, berarti itu untuk kita. Harus kita Kadang-kadang lakukan ada ya. kebiasaan Rasulullah tapi tidak disampaikan, berarti hanya untuk Nabi. nah ini dia. Kalau kita pagi-pagi Alhamdulillah kalau bangun subuh, sholat mungkin kita langsung kerja. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang aku juga di rumah nih Ustadz. Kalau habis sholat subuh tidur lagi. Waduh. Tapi terus aku akhirnya ada yang bilang gini, katanya kalau habis sholat subuh jangan tidur lagi. Ya kalau memang subuh tuh bangun, ngelakuin banyak aktivitas, ngelakuin banyak amal Iya. ibadah. Nah aku pengen tahu kenapa kita harus seperti itu Ustadz Maulana. Iya, siap ya. Silakan Ustadz Bagus Maulana. pertanyaannya. Izin Habib Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketahuilah Rasulullah dituntun dengan wahyu. Artinya kita ini kalau mengikuti Rasulullah yakin selamat. Mau selamat? Mau. Mau selamat yang di rumah? Mau pastinya. Ikuti yang selamat. Selesai. Anjuran Rasulullah untuk bangun pagi dan sekali lagi bangun pagi artinya apa? Tidak tidur lagi setelah subuh. Hati-hati.
waktu subuh itu sampai 1 jam 20 menit ya artinya waktu syuruk. Jadi sekarang jam 4.15 berarti akhir waktu subuh jam 5.30. Hati-hati loh, 5:30 udah kelar nih. Untuk waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hal ini khususnya Jakarta dan sekitarnya. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Nabi ucapkan sempurna, sempurna, sempurna. Karena ini jadi jangan tidur sesudah subuh. Hati-hati. Kenapa? Manfaat bangun pagi yang dirasakan oleh tubuh membantu melancarkan tekanan darah, gula darah dan membuat mood menjadi lebih bagus hingga membuat hidup ini jadi bahagia. Oh, happy terus Iya bahagia karena bangun pagi. Orang yang telat bangun, orang yang tidak hati-hati. Ingat ya, mohon maaf tanpa menggurui, ketika orang tertidur akan diikat setan dengan 3 kali ikatan. Aduh. Dengan 3 kali ikatan. Ketika dia terbangun, terbukalah 1 ikatan. Ketika dia pergi berwudu, terbuka lagi 1 ikatan. Sisa berapa ya? Sisa 1. Nah, saya praktekkan nih. Kalau orang bangun, terbuka 1 ikatan. Ya. Berarti tinggal 2. Tinggal 2. Nah, kalau dia pergi berwudu, terbuka 1 ikatan. Tinggal 1. Berarti tinggal berapa? 1. Ketika dia sholat, maka terbuka lagi 1 ikatan. Enggak jadi diikat semuanya. Tidak, jadi lepas, aman. Jadi ketika orang bangun tapi tidak salat atau bangun tidur lagi, maka diikat-ikat oleh setan. Bagaimana dia mau semangat? Nah, maka apalagi orang yang bangun pagi, ada orang nenek-nenek kita kan berkata begini, Ya. nanti rezekinya dipatok ayam kalau Iya, bangun benar, kan. benar. Saya mau praktekkan ya. Aku 1 menit jadi ini. ayam? Bukan jadi Oh, ayam. bukan. Habis Izin kalau Nabi. habis ngomongin ayam, Oh, iya. praktek. Nah, gimana? Nabi, bagaimana Nabi kalau tidurnya gini, coba Ya, tidur, gimana? aduh maaf ya. Aku Nggak ada tiduran ya alas sini lagi. kan. Tidur Tidur ya, itu nggak apa-apa ya. untung udah dibersihin. Oh ya udah, tadi sama aku. maaf ya. Biasanya Pemirsa kan- yang di rumah. Heeh. Jadi kalau tidur habis salat subuh, habis tahajud nunggu subuh, kadang-kala Nabi tidurnya gini, miring ke kanan, miring. Ya. Nah, gini. Ya, miring ke kanan, kiblatnya di sana, ditahan di sini tangannya. Ya, boleh. gini. Atau pada bahas ini, maaf, Apa? telapak tangan. Oh gini. Ya, digituin. Oh. Ini seakan-akan untuk mengingat Allah, mengingat ketika kita dalam kubur. Orang dalam kubur posisi seperti ini. Kiblatnya di sana. Jadi ketika kita jadi seperti ini, Ya. seakan-akan kita mengingat akhirat. Oh. Oh, jadi seru. Bukan tidur, bukan karena tidur, maaf ya, tidur pagi itu menolak rezeki. Aduh aku Karena udah mau pembagian. ketiduran tadi udah enak. Jangan. Jangan ya. Ini baru mulai juga acaranya. Iya benar baru mulai. Abis Ustaz Kalau mau mancing-mancing tidur sih. sekalian jam 10 sebelum duhur. Jam 10 sebelum duhur. Itu tidur yang menguatkan itu. Tapi tidak terlalu lama. Kalau tidur sesudah duhur Ya. sampai asar itu membaikkan posisi. Jadi anak kecil bagus tidur siang. Oh Masya Allah. Kalau tidur sore Ya. merusak akal. Waduh. Kalau tidur maghrib itu mendatangkan bala. Tidur sesudah isya mendatangkan Ya, ya Allah. Nauzubillahi min zalik. Ustadz semoga yang buruk-buruk bisa kita hindarkan nih saat ini. Ya. Karena sekarang kan udah dijelasin nih jamaah yang Ya. ada di rumah sama Ustadz Maulana nih. Ternyata manfaatnya selain kita dapat pahala karena kita ibadah, ternyata Ya. untuk kesehatan kita, biologis kita juga ada ya. Kan pagi-pagi harusnya ada asupan oksigen yang lebih Oksigen. baik. Ya, dan Masa insya Allah kalau kita tidur praktekkan mulai dari sekarang, hidup kita jadi lebih indah, lebih sehat semua, pahala juga dapat. Masya Allah. Mantap. Jazakallah khair Ustadz Maulana. iya. Baik jamaah yang ada di rumah, tuh kita baru ngebahas masalah tidur ya. Banyak banget yang akan kita bahas lagi. Kita akan ngebahas sekarang mengenai perawatan. Aku kan laki-laki nih, kadang suka perawatan juga. Jamaah juga pasti suka. Nah aku mau nanya sama Habib Abdullah. Habib, Allah, ahlan wa sahlan. aku pernah dengar Bib katanya Rasulullah itu menyisir rambutnya juga menutrisi rambutnya Bib. Iya. Jadi kayak perawatan rambut katanya 2 hari sekali kalau nggak salah itu benar Bib. Betul. Aku mau penjelasannya karena aku juga kadang suka perawatan nih. Jadi aku pengen tahu aku bener apa enggak nih yang aku lakuin gitu. Kalau perawatan ingat Ya, ittiba. Apa yaitu mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. silakan Habib Abdullah. Baik, baik. Mohon izin Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz Syam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, ini satu hal yang sangat bagus, yaitu kita ingin kebiasaan kita seperti baginda Rasulullah SAW. Padahal kebiasaan ini kita rutin lakuin, tapi mudah-mudahan karena kita niatkan mengikuti daripada baginda Rasulullah SAW, insya Allah tiap kebiasaan kita mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya mau praktekin buat jamaah yang di rumah juga tentang bagaimana Rasulullah SAW merawat dirinya. Asik. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang peduli terhadap penampilan. Masya Allah. Mas Sony pastinya peduli ya sama Peduli, aku peduli. sama penampilannya. Baik, kalau gitu saya mau praktekin langsung. Ya. Habib, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kebetulan alhamdulillah saya bawa sisirnya nih Mas Sony. Oh sisir, Nah, oh ini Masya Allah. sisirnya ya jamaah. Jadi Ya. ketika kita ingin melakukan daripada perawatan rambut, tentu kita menghadap ke arah cermin. Nah, ketika kita menghadap ke arah cermin, itu yang dilakukan pertama kali adalah berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus daripada ragaku, perbaguslah akhlakku. Nah, ini salah satu doa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ketika kita melihat daripada perawakan kita, ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga apa? Jangan sombong. Oh. Jangan sombong. Dan juga ingat jamaah yang di rumah, jangan lama-lama. Di depan cermin janganlah Lama-lama. Takutnya apa? Takutnya kena mata dari diri sendiri. Wal iyadu billah. Nah, kemudian di dalam beberapa riwayat, diantaranya di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, Babu Maja'a fi Sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana style rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada dua style yang dapat saya uraikan. Yang pertama itu isdal. Yang pertama adalah isdal. Apa isdal? Isdal itu artinya diurai. Nih, rambutnya Nabi Muhammad SAW itu diurai. Baik diurai ke belakang ataupun diurai ke depan. Ke depan. Ke depan juga Nabi kadang pakai jambul. Oh. Nah, rambutnya Rasulullah SAW itu pakai jambul yang rapi ya. Masya Allah. Nyisirnya yang rapi. Kemudian juga ada yang kedua namanya tafrik. Tafrik itu apa? Membelah. Oh, dibelah. Rambutnya Rasulullah SAW itu dibelah. Belah pinggir. gitu ya, Belah pinggir. Dan diutamakan tayamun. Ke kanan lebih banyak. Tayamun. Rasulullah paling Kayak mau mencintai wudu gitu ya? tayamun, betul. Kalau wudhu kan kita mulai dari sebelah kanan. Kalau rambut kita banyakin ke sebelah kanan. Oh, kanan. Nah, saya lihat juga beberapa guru saya pas di Arafah, kelihatan kan nggak pakai peci itu, nyisirnya begini. Nah, kemudian ada juga tafriknya belah tengah. Oh, dulu saya suka belah tengah tuh, waktu kecil. Kalau diniatin sunnah dapat pahalanya. Masya Allah, dulu aku belum tahu. Dan juga Nabi ini punya hairstylist. Oh iya? Iya. Siapa, Habib? Hairstylistnya itu Sayyidatuna Aisyah. Makanya nih ibu-ibu juga, ibu-ibu kalau mau nyari pahala dandanin suami. Masya Sebelum Allah. pergi kerja ya, perhatiin bajunya, perhatiin rambutnya, mudah-mudahan dapat pahala dan berkah. Alhamdulillah. Itu perawatan rambut ala Rasulullah. SAW. Bener 2 hari Dan sekali juga dilakuin 2 aja. hari sekali Rasulullah itu pakai minyak. Oh, Baik gitu. minyak kelapa, minyak zaitun dan lain sebagainya. Ini juga bagus buat rambut, buat saraf-saraf di kepala dan juga kapiler. Kapiler kita jadi bagus saraf-saraf Oh, kita. ternyata manfaatnya itu aja bukan Nah, cuma buat kayak mengkilap doang, ternyata Nah, buat pembuluh darah semua. Tentunya kapiler baginda semuanya. Rasulullah SAW telah menitipkan hikmah yang sangat luar biasa. Masya Allah, jazakallah khair Habib. jazakallah. Nih buat yang hobi nyisir di rumah, buat ngaca lama-lama,
Jangan ngacanya lama-lama, takutnya jadi kena penyakit ainnya buat kita juga. Terus kalau misalnya tata cara menyisir Rasulullah, menata rambutnya bisa kita ikutin. Karena mungkin stylenya dapat, gantengnya dapat, insya Allah pahalanya juga dapat. Jadi langsung pengen nyisir aku nanti aja deh kalau gitu. Baik jamaah kita lanjutin lagi. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz, Ya, kita udah bahas siap. masalah rambut sama tidur. Tidur, rambut, apalagi? Aku mau nanya mengenai bersin. Bersin. Kadang-kadang orang kalau bersin kan nih, kayak aku nih misalnya. Iya. Acim gitu kan. Enggak usah Droplet, pura-pura. droplet. Enggak pura-pura. Sekarang kan Iya benar. Aku langsung ngucapin alhamdulillah. Emang benar bacaannya alhamdulillah. Enggak tahu aku dari kecil gitu lagi. Benar. Oh, benar ya? Benar ya, ucapannya alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memerintahkannya. Itu kenapa? Rasulullah, kalau kau bersin baca alhamdulillah, yang mendengarkannya baca Yarhamukallah. yarhamukallah. Lalu dibalas lagi yahdikumullah yuslihu balakum. Panjang sebenarnya bacaannya atau maksudnya alur ceritanya kenapa kok bisa Nah, alhamdulillah. iya, aku pengen tahu itu. Boleh nggak kalau saya bersin tuh bacanya astagfirullah atau masya Allah subhanallah. Kenapa alhamdulillah? Iya makanya aku pengen tahu kenapa. Pengen banget tahu. Pengen banget. Habis ini. Aduh, gantung banget. Ya udah janji abis ini ya Ustadz Syam ya. Baik jamaah jangan kemana-mana juga karena nanti juga akan ada segmen tanya dong Ustadz. Jadi yang mau nanya boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam itu Indah yang ada di bawah sini. Tuh langsung aja ya. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.